Jika Anda mencintai kehidupan, jangan membuang waktu, karena waktu adalah pembentuk kehidupan. Itu kata-kata dari Bruce Lee yang ditulis di buku yang ini. Buku berjudul Kalau Bisa Sekarang Kenapa Harus Ditunda, Dayu Pratyahara. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan bersyukur. Syukur adalah gula, bahagia adalah semut. Saya menemukan judul baru lagi, kontak ganti judulnya. Sepertinya ini yang paling pas. Baku bahas buku. Biasanya kalau selesai membaca itu kan ada entah pikiran, pengalaman, entah sesuatu yang perlu dicatat. Itu kalau ya kadang-kadang saya catat, kadang-kadang saya utarakan di video seperti ini biar ada pengingat gitu. Nah, ini untuk saat ini saya bikin video. Buku ini saya baca, saya pinjam dari Lentera Kisik. Di Rembang itu ada salah satu taman baca, ya kerjasama antara pemuda dengan desa, namanya Lentera Kisik. Itu di sana ada kafenya, ada perpustakaannya gitu. Jadi saya sering ke sana, sering ngopi, sering ngumpul sama teman-teman di sana. Tempatnya enak, bisa ngobrol, bisa bareng keluarga. Terus ada buku-buku juga, banyak buku di sana yang bisa dibaca atau dibawa pulang. Nah, salah satunya buku ini. Buku ini tipis sih sebenarnya, nggak terlalu tebal. Saya baca buku ini tuh biar cepat selesai dan ada semangat. Aku menyelesaikan buku nih. Buku apa lagi ya gitu. Kalau buku yang terlalu tebal itu progresnya lama, jadi nggak ada semangat untuk baca lagi gitu. Jadi untuk memicu semangat, cari buku yang tipis biar ada semangat baca lagi. Dari buku ini membahas tentang waktu ya, sesuai judulnya. Kalau bisa sekarang kenapa harus ditunda. Itu membahas tentang waktu, tapi sebelum ke waktu, di pembahasan utama adalah Anda dan diri Anda, diajak untuk mengenali diri lah. Karena sepemahaman saya, menurut penulis ini adalah, menurut siapa tadi, Dayu Pratyahara, waktu itu pelengkap bagi diri seseorang. Bagi orang yang hidup, siapa diri Anda, diajak untuk mengenali diri. Apa tujuan Anda, itu diajak untuk menentukan dan mengarahkan tujuan hidup. Setelah itu baru membicarakan waktu. Setelah membicarakan diri, baru membicarakan waktu. Memahami persepsi waktu, filosofi tentang waktu, menguasai waktu, mengendalikan waktu. Jadi ya, waktu kalau tidak, seseorang yang tidak mengenal diri sendiri, menurut di sini ya, itu ada waktu atau tidak ada waktu tidak ada artinya. Karena ya memang karena nggak ada tujuan, nggak ada sesuatu yang ingin dicapai. Ketika mengenali diri dan mempunyai tujuan tertentu lah, waktu baru ada artinya. Jadi yang klise itu kan, yang sering disebutkan, kita sering mengkhawatirkan masa depan, terus menyesali masa lalu dan masa kini yang terjadi gitu. Gimana sih kata-katanya, lupa saya. Nah, intinya diajak untuk hidup di masa kini. Itu beberapa kali dibahas di sini, beberapa kali disinggung kata-kata itu. Menurut saya yang paling menarik di buku ini adalah akhirnya, di bagian akhir sebelum penutup itu, ada, setelah mengenali diri, setelah mengetahui tentang konsep waktu, bagaimana memperlakukan waktu,
itu endingnya adalah disiplin. Dan muncul pertanyaan, bagaimana membentuk disiplin? Disiplin kan berguna untuk ketika sudah mempunyai tujuan, disiplin untuk mendekati tujuan itu. Lah, bagaimana membentuk disiplin? Kan tidak, ya sulit lah untuk membentuk disiplin, itu sulit. Lalu diberikan gambaran oleh penulis agar bisa disiplin, ya dibentuk habit, dibentuk kebiasaan baik. Jadi ketika orang bisa membentuk kebiasaan baik, dia akan bisa mengendalikan kedisiplinan. Jadi semua perilaku orang itu kan didorong oleh kebiasaan. Ketika dia bisa mengendalikan kebiasaan, dia bisa mengendalikan diri atau disiplin. Ketika bisa mengendalikan diri, dia akan bisa mencapai tujuan atau sesuatu yang dia inginkan, gitu ya, secara garis besar gitu. Terus disiplin tadi, agar bisa disiplin kan di breakdown mengendalikan kebiasaan atau membentuk kebiasaan baik. Ada 10 yang disarankan oleh penulis, 10 kebiasaan baik agar bisa tercipta kebiasaan lalu bisa membentuk disiplin. 10 itu adalah bersyukur, memaafkan, meditasi, penetapan tujuan secara aktif, makanan sehat, tidur, olahraga, keteraturan, manajemen waktu, dan gigi. Nah, saya tertarik di syukurnya ini. Syukur ya sesuatu yang saya perhatikan beberapa 1-2 tahun terakhir ini. Saya benar-benar memperhatikan syukur, dan itu menjadi titik berat, titik garis, menjadi titik penting dari yang disampaikan buku ini. Jadi banyak waktu yang kita habiskan itu untuk menginginkan sesuatu yang tidak kita punya. Jadi waktu kita habis untuk memikirkan sesuatu yang tidak kita punya, sehingga melupakan sesuatu yang kita miliki. Jadi karena terlalu banyak memikirkan sesuatu yang tidak kita miliki, yang muncul adalah khawatir, keinginan atau halusinasi yang tidak jelas gitu. Dengan bersyukur, mengurangi pikiran-pikiran seperti itu dan menggantinya akan diri akan merasa berkelimpahan. Di efek dari bersyukur menurut penulis di sini meningkatkan kesehatan mental, lalu kesejahteraan emosional dan rohani, menjauhkan kita dari rasa kekurangan menjadi keberlimpahan. Lalu disarankan langkahnya untuk agar bisa bersyukur, agar diri bisa terbiasa untuk bersyukur, itu luangkan waktu 10 menit untuk menulis. Luangkan waktu untuk menulis semua hal yang disyukuri. Paling enggak 5 lah gitu. Beberapa kali banyak sumber yang mengatakan, entah artikel, entah penelitian, entah apa, saya kurang tahu persisnya, itu mengatakan minimal setiap hari tulislah 5 hal yang Anda syukuri. Itu sangat membantu, dan sudah banyak orang yang melakukan itu, dan itu efeknya sangat bagus itu. Saya juga berlatih melakukan itu, dan ya memang terasa lebih enteng lah gitu. Jadi ya bisa dicoba bersyukur. Ketika itu bisa dilakukan, yang lain insya Allah akan mengikuti. Selain bersyukur tadi, saya juga mencatat tentang memaafkan. Memaafkan ini juga sangat penting, karena ketika kita jengkel dan itu tetap ada di diri kita, jengkel marah kepada seseorang,
itu akan menyerap energi kita akan habis ke situ aja. Harusnya bisa dibuat untuk memikirkan hal-hal yang lain, bisa memikirkan, mungkin bisa belajar, mungkin bisa bermain dengan keluarga, tapi pikiran kita ke orang-orang itu aja, orang yang kita benci. Kenapa kita banyak memikirkan orang yang kita benci? Bukan kalau lebih baik memikirkan sesuatu yang bisa membangun diri kita gitu kan. Jadi memaafkan itu juga faktor penting. Nomor 1 bersyukur, nomor 2 memaafkan, dan ada 10 yang lain tadi itu. Di antaranya ya olahraga ini juga sangat baik ini. Teman-teman bisa cari buku itulah kalau mungkin tertarik membaca lebih lanjut. Bersyukur saya belajar melakukan, siapa tahu teman-teman juga melakukan, semoga tertarik melakukan. Tentang syukur ini saya beberapa hari ini bertanya-tanya, pidato atau khotbah atau apapun lah gitu di acara-acara masyarakat yang di Indonesia nih ya, di Rembang lah atau di Malang yang saya tahu, itu selalu diawali dengan alhamdulillah atau syukur dan sholawat. Saya ingin tahu, saya penasaran sejarahnya apa sih, apa yang melatar belakangi kok setiap kali ada pidato kok 2 itu yang jadi pembuka, kenapa bukan yang lain gitu ya. Ini cuma rasa ingin tahu aja, kalaupun ya rasa ingin tahu aja, karena menurut saya kalau 2 hal itu benar-benar dipegang, syukur lalu mencintai Kanjeng Nabi, sholawat kan bentuk cinta kepada Kanjeng Nabi, kalau 2 itu benar-benar dipegang, itu orang yang memegang 2 prinsip itu akan menjadi orang yang ya minimal bahagia lah, tidak menyusahkan orang lain. Kalau bermanfaat ya semoga bermanfaat, paling tidak bahagia untuk diri sendiri dulu gitu teman-teman. Terima kasih telah menyimak di Baku Bahas Buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.